أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul kembali dalam rangka bertafaqquh fid din di salah satu rumah dari rumahnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan maghfirah dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih melanjutkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-30 dengan judul Kenalilah Batasan-Batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. InsyaAllah kemudian kita berikan beberapa komentar yang disebutkan oleh para ulama. An Abi Sa'labah Al-Khushani Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'labah Al-Khushani Jurthum ibn Nashir, semoga Allah meridainya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban. Allah telah menetapkan sebuah ketetapan, yakni kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian menyepelekannya, menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan, dan Allah telah menentukan batasan-batasan. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah telah mengharamkan beberapa hal, maka fala tantahikuha, jangan engkau jatuh ke dalamnya. Wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyan, dan Allah mendiamkan beberapa hal sebagai bentuk rahmat untuk kalian, ghaira nisyan, dan itu bukan karena lupa.
fala tabhathu anha, maka janganlah engkau membahasnya, menanyakannya. Hadisnya dinilai hasan, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan lain sebagainya. Bahkan disebutkan oleh Syekh Sa'ad Syithri hafizahullahu ta'ala, hadis ini banyak yang mengkritisi akan sanadnya. Namun derajat yang paling sahih bahwasanya hadis dhaif karena saking banyak yang meriwayatkan sehingga menjadi hadis hasan li ghairihi, menjadi upgrade menjadi hasan karena banyak riwayat yang menyebutkannya, dan dhaifnya pun tidak parah, sehingga Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menghasankan hadis ini. Hasan itu derajatnya di bawah derajat sahih. Jadi kalau antum pernah belajar hadis, yang paling hujjah itu pertama sahih, kemudian yang kedua hasan. Di bawahnya hasan itu dhaif. Dan hadis dhaif bisa upgrade ke hasan kalau banyak yang meriwayatkannya dari jalur-jalurnya, dengan syarat dhaifnya ini tidak parah. Seperti misalkan parahnya karena ada satu rawi yang dituduh suka berdusta, maka ini dhaifnya parah, sehingga nggak bisa naik upgrade walaupun banyak dari jalan yang lain. Bisa dipahami, ini sekilas tentang ilmu hadis, ya, ilmu yang banyak para ulama berkata dalam bab ini, termasuk Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah pakar hadis ya di zamannya. Ya, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga pakar hadis, termasuk ulama hadis. Dan pada abad ini seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau pakar hadis abad ini. Kemudian ada di Madinah ayahanda dari Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Begitu juga Syekh Sa'ad Syithri, beliau termasuk yang mutakhassis, ahli dalam tentang masalah hadis. Khani fiddin a'zani Allah wa iyyakum. Kita sebutkan global tentang makna hadis, ya, hadis dari yang kita bacakan ini, hadis yang ke-30. Khani fiddin a'zani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala faraida. Ini bisa dikondisikan ya, yang bawa anak-anak agar dikondisikan karena ini mengganggu konsentrasi ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan faraid, ya, telah mewajibkan kewajiban. Apa kewajiban di sini? Yakni yang sifatnya wajib. Wajib menurut pengertian fikih adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan akan berhak untuk mendapatkan dosa atau hukuman. Ya, itu kewajiban. Seperti salat 5 waktu, seperti zakat, seperti puasa Ramadan, seperti haji fardhah ya bagi yang mampu yang pertama kali. Kemudian birrul walidain wajib apa tidak? Wajib. Ya, kemudian silaturahim wajib apa tidak? Wajib. Ya, wa ma la yuhsa, dan banyak sekali kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua. Ya, artinya ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadda hududan fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian sepelekan, artinya meremehkannya. Tenang, Allah Ghafurur Rahim. Misal sebagian orang terkena syubhat syaitan, nggak apa-apa deh, nggak salat sekali, habis ini kita taubat. Lihat kata Nabi, fala tudayyi'uha, jangan kalian meremehkan kewajiban itu. Ya, wa hadda hududan, dan Allah telah menetapkan had, telah menetapkan ketetapan. Ya, ini banyak maknanya dari para ulama. Apa yang dimaksud ketetapan di sini? Kata sebagian ulama, yakni hal-hal yang diharamkan. Batasan-batasan Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Fala ta'taduha. Makanya kata Nabi, jangan engkau tebas, jangan engkau terobos. Yakni hadda hududan di sini banyak versinya dari kalangan para ulama,
yakni adalah tentang larangan-larangan Allah. Walaupun ada di antara mereka yang mengatakan adalah batasan-batasan hukuman. Seperti orang yang berzina dihukum had. Apa hukuman hadnya? Apa hukuman hadnya? Pernah kita bahas. Ini perlu diperinci. Kalau yang masih belum atau yang belum menikah, perawan atau perjaka, maka diapakan? Dirajam, dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Kalau yang sudah menikah atau pernah menikah, entah itu dia statusnya janda atau duda, kemudian berzina, maka dirajam sampai mati. Nah, sebagian ulama ada yang menafsirkan wahadda hududan, dan Allah telah menetapkan had, yakni uqubat, hukuman bagi mereka yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa harrama asya, dan Allah telah melarang beberapa hal. Lihat, Allah tidak mengatakan Allah melarang hal-hal, tapi beberapa. Menunjukkan bahwasannya yang haram itu terperinci. Adapun yang tidak haram, maka itu yang globalnya. Dalam perkara dunia nanti kita akan bahas di akhir pembahasan, al-aslu fil asya ibahah. Hukum asal segala sesuatunya itu mubah, boleh dilakukan selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Kenapa? Karena larangan itu biasanya terperinci. Makanya antum lihat di dalam surah Al-Baqarah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Telah diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai. Kemudian hurrim al-maitatu waddam, darah khinzir, babi. Kemudian wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disesajenkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini lihat, Allah memperinci hal-hal yang haram. Kenapa? Karena hukum asal perkara mubahat, perkara sesuatu selain dari ibadah, itu hukumnya mubah, boleh, halal. Hukum asalnya. Sehingga jangan ada yang bertanya, Ustadz, apa hukum makan tempe? Apa hukum makan tahu? Ya, makan nasi. Nah, ini kita harus pahami konsepnya. Karena dalam perkara dunia itu hukum asalnya itu apa? Halal. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Makanya lihat redaksinya Nabi wa harrama an asya, dan Allah mengharamkan kepada kalian beberapa. Lihat, tidak semuanya. Beberapa sesuatu yang nanti insya Allah disebutkan sama Nabi di redaksi-redaksi lainnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Akan tetapi sebaliknya, kalau perkara agama, hukum asalnya itu dilarang. Dalam agama, hukum asal dalam ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ya, karena syarat ibadah itu mengikuti dalil. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada dasarnya dari kami, kata Nabi, maka amalannya tertolak. Sehingga dari situ para ulama memberikan kesimpulan, dalam perkara ibadah itu kita tidak boleh ngarang bebas, enggak boleh berimajinasi, enggak boleh berinovasi, enggak boleh berkreasi. Semuanya harus berpatokan dengan dalil. Sampai ada dalil yang menyuruhnya, memerintahkannya. Ya, sholat. Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa sholat isya 4 rakaat? Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Itu kita berpatokan dengan dalil. Kalau kita pakai inovasi, ya, yang penting kan baik, yang penting kan bagus, ya sudah. Antum berani nggak sholat maghrib 4 rakaat? Iya nggak? Kan di luar sana orang mengatakan, Ustaz, kan yang penting kan baik daripada kayak gini, daripada kayak gitu. Itu silahkan kalau perkaranya perkara adat.
perkara di luar agama. Tapi kalau perkara yang berbau ritual, yang mana ritual adalah ibadah, maka harus dikembalikan kepada dalil. Dalilnya ada tidak? Kalau ibadah yang akan dilakukan ingin diterima. Jadi itu, kita harus kritis ya. Kita berusaha untuk memahamkan manusia, karena agama Islam agama dalil. Bukan agama perasaan, bukan agama yang penting baik. Kalau yang penting baik banyak yang kita mindsetkan yang baiknya seperti ini, tapi di syariatnya beda. Sebagai contoh, kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang masul khuffain, tentang membasuh sepatu ketika berwudu. Ya, itu yang dibasuh apanya? Atasnya. Kan yang kotor mana? Bawahnya. Aturan yang dibasuh mana? Bawahnya. Kok kenapa di atasnya? Nah, lihat perkataan Ali bin Abi Thalib. Lau kana dinu birra'i lakana mashul khuffaini adnaha aula min a'laha. Sekiranya agama itu dibangun dengan akal pikiran, pasti yang paling berhak dicuci itu bagian bawahnya, bukan atasnya. Tapi kenapa kayak gitu? Karena kita bermanutan mengikuti dengan dalil, dengan nas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ingat, ini dua kaidah sering kita sampaikan agar jangan sampai ketukar. Dalam permasalahan ibadah, kita hukum asalnya itu dilarang beribadah sampai ada dalil yang memerintahkannya. Adapun dalam perkara dunia, maka hukum asalnya dibolehkan halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini kita sebutkan di sini, disebutkan oleh Syekh Utsaimin tentang mencabut bulu yang di bawah paha namanya betis. Ya, di bawah betis sama yang di sini. Boleh apa tidak? Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dengan kaidah tadi. Ya, ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tab'athu anha. Dan Allah mendiamkan beberapa hal sebagai bentuk rahmat untuk kalian, ghaira nisyan, dan itu bukan karena Allah lupa. Fala tab'athu anha. Jangan engkau menanyakannya. Artinya ini adab ya dalam menuntut ilmu, dalam bertanya, dalam mencari ilmu. Ada beberapa hal yang Allah tidak sebutkan, maka kita jangan menanyakannya ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya nanti disebutkan, yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ghairu nisyan artinya bukan karena Allah lupa ya, akan tetapi sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita kasih bocorannya ya. Jangan kalian bertanya sesuatu hal yang tidak Allah sebutkan. Ini khilaf di antara ulama. Apakah ini khusus ketika wahyu masih turun? Atau setelah selesai turun wahyu nggak berlaku lagi nih kalimat yang terakhir? Karena ketika sahabat bertanya kemudian turun wahyu bisa memberatkan, maka masuk dalam bab ini. Ya, dalam bab ini sebagai contoh. Disebutkan di sini. Nah, ada sahabat yang Aqra ibn Habis bertanya kepada Nabi SAW ya, ketika Nabi menjelaskan tentang kewajiban haji. Ya, innallaha farada alaikumul hajja. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian haji. Maka sahabat semua terdiam nih. Nah, berdirilah si Aqra ini, Aqra bin Habis. Ya Rasulullah, afi kulli am. Apakah hajinya diwajibkan setiap tahun? Itu gimana tuh? Kalau nabinya ngomong iya, wah kita kayaknya kewalahan ini. Setiap tahun harus ke Mekah. Ya, haji setiap tahun loh Pak, bukan seumur hidup sekali, tapi setiap tahun. Tuh ini maksudnya. Akhirnya Nabi terdiam.
Dalam riwayat disebutkan sampai 3 kali Aqra' ibn Habis ini. Ya, kata Syekh Ibn Utsaimin, wa hadza su'al fi ghairi mahallihi. Ini soal enggak tepat untuk ditanyakan. Kenapa? Wahyu masih turun. Ya. Illa idza kana al-Aqra' ibn Habis arada an yuzila al-waham, kecuali beliau ini ingin menghilangkan kesalahpahaman apakah haji ini sunnah atau wajib atau bagaimana. Akhirnya dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law qultu na'am la wajabat wa mastata'tum al-hajj marratan fama zada fahuwa tatawwu." Kalau aku mengatakan iya, kata Nabi, maka wajib bagi kalian setiap tahun. Dan kalau diwajibkan setiap tahun, kalian gak bakal bisa melakukannya. Kemudian Nabi mempertegas, al-hajju marrah, haji itu cukup 1 kali. Fama zada fahuwa tatawwu'. Adapun lebih dari itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Tuh lihat, Nabi mempertegas. Coba kalau sekiranya beliau ngomong iya, wah sudah, gimana itu? Ya, antum harus haji. Ya, ini antum bukan di Jazirah Arab, antum di belahan bumi sebelahnya, sangat jauh sekali. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi mengajarkan kepada para sahabat dan kepada umat, jangan bertanya yang mana Allah tidak membicarakannya. Tidak membicarakan masalah halal, tidak membicarakan masalah yang haram. Ya, kalau sekiranya itu hal-hal yang mubah sudah, jangan ditanyakan. Ya, sebagian ulama mengatakan termasuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang sulit terjadi. Ya, yang sulit terjadi nggak usah ditanyakan. Sebagian orang ada yang bertanya, Ustadz, kalau kita di bulan sholatnya menghadap kemana? Ya, kalau kita di bulan sholatnya menghadap kemana? Maka jawab seorang ustadz tersebut, antum sudah sampai ke bulan apa belum? Sudah sampai ke bulan apa belum? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan mustahil. Ya, kalau sudah sampai ke bulan, kabarin anak, nanti antum bisa tanya. Tuh lihat. Artinya pertanyaan-pertanyaan seperti ini seharusnya tidak boleh ditanyakan. Yang tidak ada faedahnya dari faedah yang bisa kita ambil. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dari beberapa hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan atau faedah-faedah. Ya, yang pertama, bahwasannya menetapkan bahwa seluruh perkara itu milik Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara hukum syar'i, bahkan hukum kauni, hukum syar'i mengenai halal, haram, sunnah, makruh, ini dibolehkan tidak, ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wewenang seorang pun, siapapun dia, tidak boleh merubah ketentuan perkara Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perkara kauni, ya, hujan, terang, sakit, sehat, meninggal, hidup, ya, ada yang diluaskan rezekinya, ada yang disempitkan. Ini perkara kauni, itu juga murni milik Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Nabi SAW mengatakan, innallaha fara'idha. Dari sini kita tahu bahwasannya yang membuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh untuk membuat syariat. Makanya di antara bahaya bid'ah, kenapa bid'ah itu sangat buruk sekali? Karena dia sedang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia sedang membuat syariat. Karena yang membuat syariat adalah Allah, wewenangnya Allah, Nabi yang menyampaikan. Tatkala ada orang yang mengira ini perbuatan baik, perbuatan bagus, maka sejatinya dia sedang membuat syariat dan dia sedang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Di situ letak beberapa efek buruknya dari keburukan-keburukan bid'ah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian faedah yang kedua, bahwasannya ad-dinul islami yanqasim ila faraid wa muharramat. Agama Islam itu dibagi menjadi 2 dari segi hukum, yaitu kewajiban dan
keharaman. Tatkala seorang melanggar aturan kurang lebih dari 2 poin ini. Tatkala seorang melakukan perbuatan dosa kurang lebih dari 2 bab ini, yaitu dia meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Itu adalah melanggar batasan-batasan Allah. Tatkala seseorang tidak melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan padanya, dia telah melanggar batasan-batasan Allah. Tatkala dia melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan, maka dia telah melanggar batasan-batasan Allah. Jadi seakan-akan di sini ada benang merahnya. Benang merahnya ini ada ancaman. Ingat, engkau jangan melanggar batasan Allah. Kalau tidak, nanti Allah bisa murka. Kalau Allah murka, nanti Allah akan menurunkan azabnya kepada Anda. Seakan-akan antum adalah pemilik tanah. Ya, pemilik tanah. Kemudian ada tulisan, jangan berani melewat batasan ini. Jangan masuk ke pekarangan ini. Jika ada, ya, walaupun tidak ada tertulisnya, seakan-akan jika ada yang berani, maka akan berurusan dengan siapa? Dengan pemilik rumah. Entah itu nanti akan dihukum, atau dipolisikan, dan lain sebagainya. Bisa difahami? Begitu juga kalimat ini. Walaupun tidak tertulis, seakan-akan menggambarkan kepada kita, jika engkau berani melabrak larangan-larangan Allah, maka urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mendapatkan musibah, akan mendapatkan azab, akan mendapatkan hukuman. Dan musibah, azab, dan hukuman itu semuanya dari dosa yang ia langgar tentang hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekaligus faedah yang ketiga dari yang kita bahas, wujubul muhafadzah ala faraidillah. Wajib kita menjaga kewajiban-kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita semua muhafadzah, menjaga. Bukan hanya sekedar melakukan, tapi menjaga faraidillah. Menjaga kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua. Termasuk di dalamnya menjaga larangan Allah untuk dijauhi. Karena pernah kita bahas pada hadis-hadis sebelumnya, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya pertolongan Allah ada berada di hadapanmu. Jadi maksudnya jagalah Allah di sini apa? Jagalah larangan-larangan Allah, batasan-batasan Allah, niscaya Allah akan menjaga Anda, akan menjaga keluarga Anda, akan menjaga keturunan Anda, akan menjaga rizki, menjamin rizkinya, memperlancar aktivitas dan lain sebagainya, sebagaimana yang pernah kita bahas. Dan sebaliknya, kalau kita tidak menjaga batasan-batasan Allah, maka al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Allah bisa jadi tidak akan memberikan penjagaannya. Kalau Allah sudah tidak menjaga seorang, maka orang tersebut sangatlah hina. Karena semua dari kita butuh terhadap penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya maka ada salah seorang salaf mengatakan, aku tatkala bermaksiat kepada Allah azza wa jalla, aku melihat perubahan drastis dari akhlak istriku, akhlak keluargaku, dan kendaraanku, yaitu kuda atau keledai, nggak nurut. Yang tadinya soleha menjadi pembangkang. Kenapa? Karena efek dari dosa suaminya yang ia lakukan. Itu sebagai bentuk penjagaan. Kalau Anda menjaga Allah, menjaga batasannya, maka Allah akan menjaga Anda. Menjaga kesehatan. Selama ini Anda sehat walafiat, tapi sekali bermaksiat langsung ditegur, dapat sakit. Itu bentuk teguran dari Allah. Karena Anda tidak menjaga larangan Allah, maka Allah pun akan berikan sentilan-sentilannya. Alhamdulillah, Allah hanya menegur sedikit demi sedikit. Kalau Allah melupakan semuanya, meninggalkan Anda, khalas, Anda nggak bakal seperti sekarang. Anda nggak bakal bisa berdaya apapun, tidak memiliki kekuatan, daya dan upaya. Karena semua yang melancarkan kita, yang memberikan keberkahan kepada kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang keempat, anallaha azza wa jal hadda hududan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan batasan-batasan. Batasan-batasan ini halal dan haram. Makanya yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Karena semuanya sudah diperinci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pernah kita ada di dalam hadis yang keempat atau kelima, wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di tengah-tengah itu semua ada perkara-perkara yang remang-remang yang kebanyakan orang nggak tahu. Tapi para ulama tahu. Kenapa? Karena halal itu sudah jelas dan haram itu sudah jelas. Kemudian yang berikutnya adalah tahrim ta'addi hududillah. Kita dilarang untuk melewati batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam ayat tentang masalah tolak, ya, dan itu adalah batasan-batasan Allah, kita jangan mempermainkannya. Fala ta'taduha. Jangan kalian melampaui batas dalam masalah tolak. Kenapa? Karena masalah yang wajibnya atau masalah yang urgennya itu tentang masalah nikah. Kemudian yang keenam adalah di antara faedahnya annahu la yajuzu tajawuzul had fil uqubat. Kita nggak boleh melewati batasan yang telah Allah bataskan dalam masalah hukuman. Dalam masalah hukuman. Sebagai contoh di sini disebutkan, orang yang berzina kalau dia belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Maka kita tidak boleh untuk menambahkan 100 cambukan lagi, sehingga semuanya, atau 50 cambukan, sehingga semuanya 150 cambukan. Maka ini adalah hal yang diharamkan, telah melampaui batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita memandang, Ustaz, kalau kita cuma 100 doang dia kuat nih, kira-kira nanti kayaknya dia nggak bakal jerah, masih bisa berzina lagi. Tetap ini adalah hukum dan batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu maslahat para hambanya, maka kita nggak boleh mengajari Allah, nggak boleh kurang ajar kepada Allah, nggak boleh lancang kepada Allah. Tetap tegakkan 100 cambukan, ya, dan diasingkan selama satu tahun, ya, seperti itu. Walaupun maslahatnya adalah kelihatan, tetap tidak diperbolehkan, kecuali jika itu bukan had, artinya hukum putusan hakim. Karena hakim bisa menilai, melihat maslahatnya, ini orang sepertinya telah melakukan perbuatan yang tidak pantas, yang harus mendapatkan hukuman, maka itu dikembalikan ke hakim selagi itu bukan had. Kalau had adalah hukum yang sudah dijelaskan oleh Allah. Ya, orang yang berzina tadi ya 100 cambukan dan diasingkan, kalau sudah menikah dirajam. Kalau kemudian misalkan orang yang menuduh wanita mukminah berzina dicambuk berapa kali? Dicambuk 80 kali. Ya, awas hati-hati, ini namanya haddul qadzaf. Ya, had orang yang menuduh. Ini Ustaz, dia nih orang-orang enggak bener nih. Dia ini wanita jalang, wanita malam. Dia ini PSK. Dan ternyata dia bukan seperti apa yang antum katakan. Maka antum berhak untuk dicambuk 80 kali. Hati-hati. Ya, walaupun di mata kita dia ini orangnya memang enggak benar, tetapi kalau tidak sesuai dengan apa yang kita omongkan atau ya mirip-mirip ke arah sana, maka bisa dicambuk. Karena menuduh wanita berzina ini enggak main-main. Orang yang menjadi saksi, orang yang melihat dia berzina harus menghadirkan berapa? 4 orang. Kalau persaksiannya beda, maka dicambuk semuanya 80 kali. Ini mengatakan A, B, C, yang D dia remang-remang, nggak tahu nih Ustaz. Kayaknya dia cuman pelukan doang. Maka 4 orang ini semuanya dihukum cambuk 80 kali. Kenapa? Karena mengenai tentang hak kehormatan seorang muslim. Tuh lihat, Islam benar-benar menjaga kehormatan seorang muslim. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini dijelaskan bahwasanya Allah diam. Karena di antara perbuatan Allah, Allah berbicara sesuai kehendaknya dan tidak berbicara sesuai kehendaknya, dan itu sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sukanya nyerocos terus ngomong nggak berhenti-berhenti, itu sempurna apa nggak sempurna? Nggak sempurna. Kalau orang ngomong terus nggak berhenti-berhenti, mau tidur pun ngomong, ini nggak sempurna. Tapi orang yang sempurna, ini kita ke makhluk ya. Orang sempurna, kapan dia berbicara dia mau, kapan dia diam diam, maka itulah kesempurnaan. Walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah memiliki permisalan yang sangat tinggi. Allah berbicara ya, dan Allah diam. Dari mana kita tahu Allah diam? Dari penggalan hadis ini, wasakata an asya, dan Allah mendiamkan beberapa hal ya, rahmatan lakum, sebagai bentuk rahmat untuk kalian, fala tas'alu anha. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, bahwasannya yahrumu 'alal insan an yantahika maharimallah. Haram bagi seseorang untuk menerobos larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu, dari mana kita tahu larangan-larangan Allah? Pertama dari dalil. Dari redaksi dalil. Redaksi dalil yang mengatakan larangan itu banyak. Ada yang sifatnya berupa larangan, ya, janganlah. Ada yang sifatnya tasrih, tasrih bitahrim, yang terang-terangan mengatakan haram, hurrimat alaikum, Allah telah mengharamkan untuk kalian, maka itu bentuk pengharaman. Ada juga bentuk pengharaman itu dengan disebutkan hukumannya. Ya, dengan disebutkan hukumannya, maka itu menunjukkan hal yang dilarang. Jadi hal yang dilarang yang pertama adalah menyebutkan kalimat larangan, kemudian yang kedua menyebutkan dengan terang-terangan bahwasanya ini haram, kemudian yang ketiga adalah menyebutkan hukuman, ya, hukuman, dan masih banyak lainnya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini disebutkan, ya, amma anna ma sakatallahu anhu falam yufridhu. Yang ke-9, bahwasanya apa yang Allah diamkan, maka Allah tidak mewajibkannya, maka Allah tidak menentukannya. Walam yunha anhu fahuwal halal. Kalau perkaranya tidak dilarang, maka itu halal. Di selain bab ibadah tadi yang telah kita singgung. Selagi itu tidak dilarang, maka itu hukumnya halal selagi di luar bab ibadah. Misal muamalah, ya. Adapun dalam perkara ibadah, maka hukum asalnya Allah mengharamkannya sampai ada dalil dari Allah. Karena Allah yang membuat syariat. Ya, maka Allah yang membuat syariat, maka kita harus nunggu dulu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di sini Syekh mengatakan tentang masalah orang yang berbuat bid'ah, ya. Orang yang berbuat bid'ah tadi sejatinya sedang membuat syariah yang baru menandingi Allah Subhanahu wa taala. Khani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini Syekh memberikan satu gambaran tentang masalah beberapa hal yang Allah diamkan, sehingga kita nggak tahu ini halalkah atau haramkah. Ya, disebutkan oleh Syekh, ada satu permasalahan yang sering banyak orang bertanya. Ya, wabil khusus wanita yang bertanya, hal yajuzu lil insan an yuzila sya'ra as-saq au sya'ra adh-dhira' au la yajuz. Bolehkah seseorang untuk menghilangkan, ya, bulu rambut yang ada di betis atau yang ada di lengan, atau memang tidak boleh? Nah, ini perkara yang Allah sakata. Ini Syekh ngasih contoh. Maka beliau menjawab, asy-syu'uru thalathatu aqsa. Masalah rambut ini ada 3 macam jenis hukumnya. Yang pertama, ma umira bi izalatihi. Ada satu hal yang diperintahkan untuk dihilangkan secara totalitas. Yang kedua, ada yang diperintahkan untuk
yang dilarang untuk dihilangkan secara totalitas. Dan yang ketiga, masa kata anhu. Dan yang ketiga, yang Allah diamkan. Yang pertama, yang Allah amara bi izalatihi. Allah menyuruh kita untuk menghilangkan bulu rambut. Seperti, bulu kemaluan. Seperti bulu ketiak bagi laki-laki dan wanita. Wasyarib bin nisbati lirijal. Kumis bagi laki-laki, dan kumis bukan dikerok habis, akan tetapi ditipiskan, ya, ditipiskan. Bahkan Imam Malik rahimahullahu taala menyuruh orang yang mengerok kumis sampai habis untuk mendapatkan hukuman. Ulama-ulama lain mengatakan orang yang mengerok kumisnya sampai habis itu dihukumi banci, dihukumi seperti wanita, karena telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalil-dalilnya mengatakan ahifu asyawarib, tipisilah kumis, ya, bukan dikerok habis seperti bulu kemaluan atau ketiak. Kalau ketiak sebenarnya dicabut, artinya dihilangkan, ya, dicabut. Kemudian perkara yang kedua, manuhiya an izalatihi. Ada jenis kedua yang dilarang untuk dihabiskan, ya, seperti jenggot bagi pria. Ya, adapun bagi wanita harus dicukur habis. Karena ada sebagian wanita yang memiliki kumis, memiliki jenggot. Ada. Ya, ada, dan itu ada. Maka harus dicukur habis. Makanya kalau laki-laki yang mencukur jenggotnya, maka dia telah menyerupai wanita. Karena kodratnya wanita tidak memiliki jenggot. Ya, kodratnya wanita tidak memiliki kumis. Sehingga jika laki-laki mencukur habis keduanya, ya, kumis tidak ditipisi atau jenggot malah dicukur habis, maka dia telah menyerupai wanita. Dan juga telah menyelisihi perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi yang mengatakannya, bukan para ulama. Nabi yang mengatakan. Banyak, hampir hadisnya mutawatir tentang masalah jenggot. Khaliful majus, khaliful musyrikin. Selisilah majusi, selisilah musyrikin. Bahkan selisilah Yahudi. Yahudi itu berjenggot, tapi kumisnya ditebalkan. Sehingga apa? Kaum muslimin ngambil tengah-tengah. Jenggot dipiara, dipanjangkan, adapun kumis ditipisi. Kalau Yahudi enggak, kumis sama jenggot itu sama-sama dilebatkan, dan ini salah. Ya, bahkan ada seorang dari utusan Majusi datang kepada Nabi SAW dalam keadaan, ya, jenggotnya habis, kumisnya ada kalau tidak salah. Maka kata Nabi, wailak, celakalah anda. Sesungguhnya Rabbku memerintahkanku untuk memanjangkan jenggot dan menipisi kumis. Jadi ini termasuk sunnatullah, termasuk sunnah fitrah bagi makhluk manusia, wabil khusus bagi laki-laki. Dan itu perkataan yang rajih. Adapun yang masa kata anhu, kata Syekh, ya, al-qismu tsalits baqiyatus syu'ur allati laisa fiha amrun wala nahyun. Maka jenis yang ketiga ini adalah yang tidak ada perintah dan larangannya. Ya, sebagian manusia ada yang mengatakan tetap mengharamkannya, enggak boleh karena itu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam mengambil bulu betis atau bulu lengan, ya, wabil khusus bagi laki-laki, ya, karena Allah mengatakan tentang iblis, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan aku pasti akan memerintahkan mereka untuk, ya, agar mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ulama saking detail sekali sampai masalah bulu bulu betis saja sampai ngambil dalil wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Pasti mereka akan aku suruh untuk merubah ciptaan Allah. Lantas bagaimana lagi dengan mereka yang terang-terangan merubah ciptaan Allah?
yang hidungnya pesek dimancungin, yang dagunya dimajuin, yang bibirnya digedein, ya, yang pipinya, oh, subhanallah, Allah musta'an. Ya, ini jelas merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali jika ada aib yang ada pada dirinya, boleh untuk ikhtiar dihilangkan. Maka itu bukan merubah ciptaan Allah. Seperti maaf nih ya, kita kasih contoh. Ada seorang di sini ada tompel gede. Tahu tompel ya? Ya. Maka apakah menghilangkannya itu bagian dari merubah ciptaan Allah? Jawabannya tidak. Karena itu di luar ciptaan Allah, artinya tidak yang sempurna. Maka boleh seseorang untuk merubahnya. Karena di luar yang biasa Allah ciptakan, tidak masalah. Ya, adapun sampai yang jelas-jelas hidung baik kemudian dipanjangkan, bibir dibesarkan, ya, dagu dimajukan, ya, sampai kelihatannya itu nggak enak untuk dilihat, semuanya serba disuntik, dirubah, maka ini jelas merubah ciptaan Allah. Dan orang yang merubah ciptaan Allah bisa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan jenis yang ketiga, yaitu bulu rambut yang sakata anha. Yang jenis ketiga ini yang didiamkan, sehingga belum tahu apakah ini bagian yang diperintahkan atau yang dilarang. Tadi telah disebutkan ada satu pendapat yang melarangnya dengan mengatakan perkataan Allah tentang perkataannya iblis, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, An-Nisa 19. Dan pasti aku perintahkan mereka dan niscaya mereka akan merubah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali khitan. Di sini khitan termasuk perkara yang harus dihilangkan dari laki-laki, ya, dan tidak masuk dalam kategori merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata, wa qalu wa hadza mughayyirun li khalqillah. Orang yang memotong atau menghabiskan bulu betis dan bulu lengannya itu telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tadinya ada menjadi tidak ada. Kata pendapat yang pertama. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, pendapat ini sebenarnya sangat kuat sekali, ya, karena dalilnya juga kuat. Lakin, kata beliau, akan tetapi idza ra'aina, kalau kita lihat Nabi SAW, kalau kita lihat sekali lagi bahwasanya Nabi SAW telah menyebutkan di sini, dalam hadis ini dan di hadis lainnya, bahwasanya perkara itu ya tiga. Kalau enggak halal, ya haram, ya didiamkan. Iya apa tidak? Perkara yang halal pasti ada perintahnya, perkara haram pasti ada larangannya, dan ada perkara yang didiamkan. Ya, sekiranya itu perkara yang dilarang, lihat fikihnya Syekh Utsaimin, masya Allah ya. Sekiranya perkara itu memang dilarang, pasti Nabi sudah mewanti-wantinya. Pasti Nabi SAW sudah mengatakannya, sudah ada nasnya, sehingga wahadhihi qarina tamna. Sehingga indikasi ini adalah yang membatasi bahwasanya perbuatan itu tidak termasuk yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita katakan itu yang merubah ciptaan Allah yang halalnya, bukan yang haramnya. Jadi menurut beliau ini tidak masalah, ya, untuk menghilangkan bulu yang ada di betis dan bulu yang ada di lengan. Tapi beliau ngasih nasihat setelah itu. Walladzi nara fil mas'alah, akan tetapi kami memberikan nasihat, kami berpandangan anna sya'ra yabqa wa la yuhlaq wa la yuqas. Sejatinya bulu tersebut dibiarkan, jangan dipotong dan jangan ditipisi. Kecuali jika itu banyak, wabil khusus kepada wanita. Karena wanita kalau banyak bulunya di betisnya, di lengannya, antum yang laki-laki ya merinding nantinya. Ya,
merinding. Loh kok kayak gini? Antum nazar sama perempuan, ternyata setelah dibuka jilbabnya isinya bulu semua. Ya kan akhirnya hilang tuh kudratnya wanita. Maka kata Syekh, idza kathura bin nisbati lin nisa hatta syawwaha khilqah, kalau itu memang banyak terjadi bagi wanita dan bisa merusak keindahan, dan yang namanya wanita sangat butuh terhadap keindahan dan kecantikan, fala ba's, maka boleh bagi wanita untuk mencukurnya, ya. Adapun bagi pria, kata Syekh, fayuqal kullama kathura sya'ru dalla dzalika ala quwwatir rajul. Semakin banyak bulu betismu dan bulu lenganmu menunjukkan engkau ini sangat gentleman, kata Syekh. Menunjukkan engkau ini seorang pria yang tulen. Ya, karena antum bisa bandingkan ya. Antum lihat ada pria yang sama sekali nggak ada bulunya di betisnya, di lengannya, sama laki-laki yang ada. Itu bisa dibayangkan. Wabil khusus di pandangan wanita. Di pandangan wanita yang lebih gentleman itu adalah yang memiliki bulunya. Ya, bukan yang polosan seperti wanita. Walaupun ini kembali kepada hilqahnya, karena ada sebagian pria yang tidak memiliki sama sekali. Tapi yang dibahas di sini yang memiliki, apakah boleh dicukur ataukah tidak. Kemudian ikhwani fiddin, azani Allah yakum, faedah berikutnya, kita tidak boleh mempertanyakan hal-hal yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi telah kita sebutkan contohnya adalah haji. Dan itu ada dua pendapat para ulama. Apakah ini khusus ketika wahyu turun ataukah setelah wahyu sudah selesai turun? Pendapat yang rajih, wallahu ta'ala a'lam, hatta sampai wahyunya sudah terputus, Rasulullah sudah meninggal, kita tidak boleh mempertanyakan hal-hal yang didiamkan. Sebagai contoh, ada sebagian orang yang was-wasnya berlebihan. Ini disebutkan di sini. Pernah kita bahas masalah sembelihan, masalah daging. Daging yang datang ke negeri kita dari negeri kufar, apakah boleh kita nanyakan ini halal kah atau haram? Nah, ini mungkin sebagian orang ada yang was-was. Ini dagingnya dari mana? Dari Australia. Ini dagingnya dari mana? Dari Amerika. Ini penyembelihannya benar atau tidak? Maka ini sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu dan digeneralkan, maka kembali ke hukum asalnya, itu hukumnya apa? Halal. Nggak usah bertanya. Dan pernah disebutkan ada para sahabat yang bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami mendapati kaum yang memakan daging tapi kita nggak tahu dagingnya apa. Maka kata Nabi SAW, kulu, ya, samullah wa kulu, baca bismillah dan makan. Artinya nggak usah banyak bertanya. Kenapa? Kalau kita buka pembahasan ini, nanti akan menjadikan kaum muslimin menjadi was-was. Ya, menjadi was-was. Ini gimana mau beli nasi goreng? Oh, kayaknya pakai minyak babi deh, nggak jadi. Padahal nggak ada indikasi yang mengarah ke sana. Selagi penjualnya muslim, hatta kalau penjualnya Nasara pun boleh. Karena disebutkan makanannya ahlul kitab itu boleh selagi yang halal. Iya apa tidak? Kalaupun, kecuali kalau memang sudah jelas-jelas haram. Babi kecap misalkan, rica-rica anjing. Ya sudah, antum nanya nggak nanya, dia pasti haram. Tapi kalau posisinya itu memang makanan yang pada umumnya, itu bismillah makan sudah. Islam mengajarkan kita agar kita tidak was-was. Dan jangan terlalu parno. Jangan terlalu parno. Ini biasanya kejadian seperti ini juga terjadi ketika di ruang pendidikan, di kelas atau di perkuliahan. Dan saya sempat jadi korbannya ini. Ya, wasakataan asya rahmatan lakum. Terkadang dosen itu ngasih tugas umum. Ya, ngasih tugas umum. Kerjakan, coba tuliskan tentang salah satu pahlawan Islam yang memiliki andil kepada Islam. Udah titik. Ada 3 orang kayaknya seperti Bani Israel. Ya, pertanyaannya kayak Bani Israel tentang sapi betina kepada Musa. Ya Ustadz, nah, berapa halaman? Tuh lihat. Itu pertama global, terus dia nanya memperinci perkara-perkara yang didiamkan. Berapa halaman? Akhirnya dosennya mengatakan minimal 15 halaman.
Tuh lihat. Kemudian yang kedua dia bertanya lagi, orang lain lagi. Ya Ustadz, pakai tulisan tangan apa tulisan komputer? Zaman itu yang punya laptop orang-orang tertentu. Sisanya orang pada ke warnet. Tuh lihat, ini sudah mempersulit. Yang ketiga, kan judulnya umum. Ya Ustadz, gimana kalau setiap dari mahasiswa ditentukan ini Syekhul Islam Taimiyah, ini Ibnul Qayyim, ini Ibnu Hajar, agar tidak bertabrakan antara satu dengan yang lain. Tuh lihat. Akhirnya dosen tersebut mengiyakan. Iya, antum ini, antum ini, antum ini. Yang tadinya longgar menjadi sempit. Nah, jangan yang seperti itu. Apapun itu, ya, yang sekiranya bisa menyulitkan, maka jangan, nanti antum berdosa. Dan antum bakal dimusuhi sama teman sekelas itu. Ya. Dan ternyata 3 orang ini setiap datang guru ya seperti itu. Jadi terlalu parno. Parno takut nggak bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Akhirnya sampai hadda hududan, melewati batas. Akhirnya membuat kacau yang lain. Khairuddin azani Allah yakum, termasuk perkara yang tidak boleh kita bertanya hal yang didiamkan adalah perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib, Allah menjelaskan kita suruh imani saja. Ya sudah, kita imani. Nggak usah bertanya kenapa, nggak usah bertanya bagaimana. Ya, nggak usah. Itu di luar kemampuan kita. Allah turun ke langit dunia, ya sudah kita imani Allah turun ke langit dunia. Ya, yang Allah inginkan dari antum salat tahajud. Di sepertiga malam terakhir, bukan hanya Allah kalau turun di langit dunia, nanti nggak naik-naik ke arsy. Kenapa? Karena sepertiga malam terakhir muter terus. Terus, akhirnya dia gila. Kenapa? Karena di luar nalar manusia. Udah, antum imani saja, Allah menghabarkan kepada antum Allah ini turun, tidak menghabarkan bagaimana Allah ini turun. Makanya Imam Malik marah luar biasa kepada orang yang bertanya, ya Imam, Ar-Rahmanu istawa alal arsy. Allah itu beristiwa di atas arsy. Bagaimana Allah beristiwa? Langsung tuh keringat dingin Imam Malik. Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah ia dapati sebelumnya dari kalangan para sahabat. Akhirnya beliau ngasih kaidah. Yang kaidahnya itu dipakai ketika antum belajar tauhid asma wa sifat. Kata beliau, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu diketahui secara makna bahasa. Ala wartafa, tinggi. Wal kaifu majhul, dan bertanya tentang hakikat Allah beristiwa, bagaimana Allah beristiwa, itu tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan beriman Allah beristiwa itu wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan Allah bagaimana beristiwa adalah bid'ah. Akhirnya orang itu dikeluarkan dari majelisnya. Jadi termasuk perkara yang didiamkan adalah perkara gaib. Sudah, kita imani saja. Gak usah terlalu mendalam, nanti bisa gila. Termasuk takdir. Jadi ada 2 perkara yang gak boleh ditanya ketika dalam pembahasan ilmu bil gaib. Ketika takdir, gak boleh mengatakan kenapa. Kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah menciptakan neraka? Kenapa Allah menciptakan manusia? Gak boleh. Ya, kenapa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya perbuatannya, akan tapi manusia akan ditanya perbuatan manusia. Ya, masalah takdir nggak boleh bertanya 5. Kenapa? Dan masalah asma wa sifat tentang kaifa, bagaimana? Karena sejatinya kita nggak tahu zatnya Allah. Kalau nggak tahu zatnya Allah, maka sifat-sifatnya pun juga nggak tahu. Allah hanya menghabarkan, dan kita disuruh untuk mengimani, sudah khalas. Ya namanya iman bil gaib, sesuatu yang tidak ketahuan, ya maka itulah iman bil gaib. Sebagian orang ada sampai contohnya azab kubur. Coba kita masukkan salon ke liang lahat, kita lihat. Katanya malaikat akan bertanya. Katanya mayit itu akan didudukkan. Coba dimasukkan salon yang besar, kalau bisa masuk ke toa masjid. Coba azab apa tidak? Ternyata mayitnya ini mayit yang durjana misalnya. Mayit-mayit yang melakukan perbuatan dosa besar. Jadi sekampung ini tahu ini nih bakal diazab nih. Akhirnya coba dimasukkan kepada kayak mikrofon dan lain sebagainya. Ternyata nggak ada apa-apa. Ya, yang namanya iman bil gaib itu gaib. Apa gaib? Yang tidak
terlihat oleh panca indera. Kalau terlihat oleh panca indera, dirasakan panca indera, maka itu bukan gaib, tapi itu zahir. Bisa dipahami? Kita aja dalam kehidupan dunia, ada dua orang tidur, satu dikejar sama polisi, satu berada di surga, di taman. Antum tidur di tengah-tengahnya, enggak dikejar polisi juga, enggak masuk surga. Dua-duanya padahal merasakan satu kenikmatan, yang satu kesengsaraan. Itu dalam perkara dunia, kita tidak merasakan orang yang tidur. Bagaimana lagi yang sudah beda alam? Maka cukup kita hanya beriman saja kepada Allah. Dan ini yang membedakan antara kita dengan orang kafir. Orang kafir enggak. Kalau sudah kelihatan baru diimani. Tapi kalau selagi belum kelihatan, mereka mengingkarinya. Sebagaimana yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.